Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now bersama saya Fani Badiar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2022-2027 dalam musyawarah daerah dan Emil mengalahkan kandidat lainnya Bayu Airlangga. Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khairon memastikan bahwa penetapan Emil Dardak sudah sesuai dengan ADART yang berlaku dalam tubuh partai. Partai Demokrat juga mengklaim nama Emil diyakini akan melancarkan proses konsolidasi di tingkat DPC, akar rumput, dan memuluskan pemenangan dalam pemilu 2024. Sebelumnya juga sempat muncul kabar kader Gerindra M. Taufik yang mengaku dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta oleh partainya sendiri. Tak lama beredar kabar M. Taufik pindah ke Partai Nasdem. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo sendiri mengaku tidak atau belum mengetahui kabar M. Taufik pindah ke Partai Nasdem. Namun ia mengaku Partai Nasdem tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin bergabung ke dalam partainya. Sebelumnya Taufik mengaku dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pencopotan dilakukan secara lisan oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond Mahesa mengatakan ia mendukung Taufik untuk pindah ke gerbong partai lain termasuk Nasdem. Ya pemirsa, hiruk pikuk panggung politik nasional mulai berjalan dinamis. Berbagai manuver dan juga strategi parpol saat ini dijalankan demi memuluskan tujuan mereka dalam pesta demokrasi 2024. Baik dari narasi yang saat ini digaungkan oleh masing-masing pihak, kemudian juga transfer pemain dari satu parpol ke parpol lainnya, serta tentunya masuknya nama-nama baru ke partai yang akan bertarung dalam Pileg dan juga Pilpres 2024 ini. Serta tentunya penetapan beberapa nama yang dianggap bisa meraih suara rakyat. Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama narasumber saya ada Mas Nyarwi Ahmad, dosen komunikasi politik Visipol UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Suits. Mas Nyarwi, selamat sore. Selamat sore, Fani. Apa kabar? Selamat sehat. Kak, saya baik, Mas Nyarwi juga baik ya, saya harap. Ya. Baik, Mas Nyarwi tampaknya akan semakin sehat ya kalau melihat bagaimana dinamika dari politik atau pesta politik jelang Pesta Demokrasi 2024. Nah, apa yang bisa Mas Nyarwi analisa dari pergerakan para punggawa parpol ini yang kita lihat di beberapa minggu belakangan ini semakin dinamis ya. Baik dari narasi yang mereka gunakan, kemudian juga kebijakan baik internal dan juga eksternal partai jelang pemilu 2024. Apakah menurut Mas Nyarwi timingnya sudah pas, terlalu dini, atau terlambat? Ya, saya kira bagi para parpol, ya, organisasi parpol, pimpinan parpol, sudah saatnya saya kira mempersiapkan proses tahapan pelaksanaan pemilu. Karena kan kalau kita lihat jadwal pemilu kan juga sudah mulai berlangsung meskipun anggaran belum tetapkan ya. Tapi KPU sudah membuat tahapan-tahapan. Dan salah satu hal yang harus dilewati kan nanti ada proses pendaftaran. Dan itu kan butuh verifikasi administrasi yang saya kira butuh kerja-kerja organisasi secara baik ya. Dukungan berbagai hal-hal yang sifatnya administratif maupun organisatoris. Itu yang pertama ya Fani ya. Yang kedua adalah kalau kita melihat kontestasi dalam pemilu 2024 yang akan datang secara bersama-sama, itu kan Pileg dan Pilpres akan digabung. Dan tentu saja di sana ada paling tidak ada dua hal yang harus nyata-nyata ya dipersiapkan oleh parpol untuk menangkan pertarungan ya. Yang pertama jelas ya, apa yang dijual itu atau daya tarik dari produk politiknya. Di sini dalam saya spesifikasi itu saya lihat lebih kepada kandidat. Nah, kandidat kan ada dua ya, capres cawapres gitu. Terus yang kedua adalah caleg legislatif ya. Nah, ini kan parpol saya kira tidak mau ketinggalan kereta ya untuk saling berlomba-lomba bisa menemukan sosok atau mencalonkan kandidat yang tepat, baik khususnya untuk capres cawapres, termasuk di dalamnya juga para caleg legislatif. Nah, untuk menopang itu semua tentu butuh kerja-kerja parpol yang bagus. Nah, kerja-kerja yang parpol yang bagus itu tentu dituntut orang-orang yang punya kompetensi organisasi dan juga pengaruh dan juga sumber daya yang baik, khususnya di daerah. Maka tidak heran saya lihat selama beberapa bulan terakhir
ini kan selain rame soal bursa, mulai rame ya, siapa saja yang potensial capres-capres ya kan. Tetapi juga saya lihat parpol-parpol ini juga berbenah diri dengan apa namanya, hunting talent atau talent scouting saya lihat ya. Itu untuk dua hal. Yang pertama pengurus, mereka yang akan menjadi pengurus ya di level-level daerah, DPW, provinsi maupun DPC gitu, itu satu. Terus yang kedua saya lihat juga udah mulai kerja-kerja serius untuk menjaring ya berbagai calon-calon potensial yang bisa diandalkan untuk menangkan pertarungan di legislatif. Mas Nyarwi, Bahkan kalau sejumlah talent parpol scouting saya itu, lihat sudah mulai maaf saya potong Mas untuk Nyarwi, mumpung membuat masih lagi panas Mas training. Nyarwi. Talent scouting atau pencakokan apa ya, katakanlah ngambil menciduk nama-nama baru tersebut kelihatan dari partai-partai atau parpol mana saja? Ya, biasanya kalau partai-partai yang boleh dibilang butuh tambahan popularitas, butuh tambahan pengaruh, sumber daya yang baik itu ya untuk menangkan pertarungan legislatif. Itu banyak sekali Fani yang suka ya mencari talent-talent yang dianggap atau dilihat dinilai potensial. Dulu itu sering misalnya salah satu sumber daya yang sering diambil itu artis ya. Makanya Aha. kalau pemilu 2004, 2009 kalau kita lihat ke belakang, tengok ke belakang, itu dulu pernah mungkin di antara kita pernah dengar istilah PAN itu partai artis Artis. nasional katanya. Karena salah satunya artis paling banyak calegnya. Dulu begitu katanya ya. Tapi artis-artis juga banyak lah kemudian diambil partai lain gitu ya. Ya itu contoh ya. Dulu begitu trennya. Nah, sekarang tentu banyak tidak hanya artis dan selebritis, banyak pengusaha, banyak anak-anak muda, pengembang, pemilik startup ya, banyak anak-anak berprestasi, Hmm. tokoh-tokoh muda saya kira juga semua sudah mulai dilirik parpol ya untuk bisa didorong dan dicalonkan, ditarik menjadi kader parpol dan Ada juga dicalonkan pergeseran dalam berarti Mas Nyarwi. pemilu legislatif, baik itu untuk pusat, DPR RI maupun untuk daerah. Aha. Itu juga saya lihat tren seperti itu. Oke, apakah ada pergeseran sosok begitu? Kalau misalnya tadi kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, artis itu dianggap bisa mendulang suara calon pemilih lebih banyak. Kalau kira-kira 2024 ini apakah ada sosok-sosok atau katakanlah orang-orang yang berasal dari komunitas tertentu yang dianggap bisa menggantikan sosok artis ini untuk mendulang suara rakyat? Ya, saya kira pergeseran selalu ada ya, Fani. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat proses mekanisme komunikasi politik maupun proses pemilu, itu hal yang paling esensial itu kan pengaruh ya. Pengaruh, dan pengaruh itu kan power ya. Power itu bisa didapatkan kalau orang itu punya daya tarik, punya sumber daya. Nah, sumber daya ini kan bisa macam-macam ya. Salah satunya misalnya bisa didapatkan melalui interaksi ya. Kalau zaman dulu itu artis kan punya modal kultural, modal apa sebagai selebriti ya dari media massa. Nah, sekarang ini kan muncul banyak profesi-profesi baru atau orang-orang berpengaruh di jagat digital. Orang sering menyebutnya selebgram, ya, orang sering menyebutnya influencer, banyak istilah-istilah di sana. Tapi kalau kita lihat jagat digital kita ini kan luar biasa diramaikan oleh orang-orang baik di sektor bisnis, politik, budaya yang punya pengaruh luar biasa. Dan saya kira partai butuh orang-orang yang seperti ini, butuh kaki-kaki ya, yang bisa kaki dalam tanda petik bukan kaki tangan, tetapi yang membuat ide pemikiran visi partainya itu bisa berjalan di jagat digital, punya pengaruh gitu ya, bisa dipercakapkan, bisa menjadi daya tarik dan saya kira juga masyarakat sekarang juga interaksinya saya kira juga sudah banyak ya yang bergeser ke sana khususnya di lingkungan perkotaan yang sudah akrab dengan gadget-gadget seperti itu gitu. Mereka mengambil orang-orang yang Jadi punya influence itu. di media sosial juga kalau misalnya kita bicara pendeknya seperti itu ya Mas Nyarwi ya? Betul, betul. Dan mungkin yang membedakan Fani ya, kalau kita lihat di pemilu sebelumnya 2009 maupun 2014, mereka-mereka teman-teman yang bergerak di jagat Dunia digital, maya? influencer baik secara terbuka maupun tertutup, saya lihat masih berada di layar belakang atau di panggung belakang. Dugaan saya nantinya ini 2024 ini para influencer dan juga berbagai selebgram akan tampil di panggung belakang dan Ah, kita makin unjuk meramaikan ya diri ya? pertarungan atau kontestasi dalam pileg. Tetapi sekali lagi ya saya kira bukan sekedar jumlah follower yang diandalkan, bukan sekedar ini ya. Sekarang kan juga banyak YouTuber yang berkualitas juga saya lihat. Itu juga menjadi salah satu daya tarik. Jadi konten itu juga penting, ide pemikiran itu juga penting. Ideologi juga tetap penting, tapi kemampuan taktis menjawab menjawab persoalan-persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, ngasih solusi itu juga jauh dibutuhkan. Termasuk kiprah nyata.
ya kiprah nyata para tokoh-tokoh muda itu ya, atau mereka generasi apa yang punya pengaruh di jagat influencer apa digital seperti itu. Nah, itu saya kira juga akan menjadi catatan ya. Jadi portofolio yang diperhatikan oleh masyarakat. Dan saya kira juga sekarang ini karena berbagai hal ya, yang sangat kompleks di tengah masyarakat ya, adanya partai-partai yang makin banyak itu saya kira juga baguslah untuk demokrasi kita. Karena apa? Masyarakat punya banyak pilihan untuk memilih partai maupun orang-orang yang dianggap sebagai calon terbaik. Tapi justru ini juga salah satu tantangan juga ya. Tantangan pertama bisa datang dari dua nih, Fani. Mhm. Yang pertama itu bisa dari partai-partai yang mapan. Mhm. Partai-partai yang mapan itu salah satu tantangannya. Kalau dalam hal verifikasi, saya kira tidak ada terlalu kendala ya, karena Betul. mereka sudah punya pengalaman berkali-kali ya. Tapi juga untuk misalnya merekrut ya, mencari sosok-sosok yang potensial ya di caleg maupun nanti untuk ikut dalam bursa pertarungan pilpres dengan baik dan strategis gitu, itu juga tantangan sehingga membuat mereka tidak hanya terbuang atau stuck ya, tetapi juga bisa mendapatkan posisi yang tepat yang mereka inginkan dalam Mhm. target pileg maupun pilpres 2024 datang. Mhm. Itu satu. Yang tantangan untuk partai baru sebaliknya. Nah, ada yang mungkin untuk pada tahap verifikasi itu sendiri sudah menjadi tantangan serius ya. Mhm. Karena harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Saya Threshold kira itu ya. butuh sumber daya yang tidak murah dan tidak mudah juga iya gitu. Itu satu. Yang tantangan yang luar biasa juga merekrut dan meyakinkan ya para caleg-caleg atau sumber daya ini, baik caleg maupun organisasi pimpinan daerah untuk sama-sama berjuang di partainya, membesarkan partainya gitu ya. Karena Mhm. kan kalau partai baru dilihat kurang prospek, tidak berhasil misalnya dalam pileg kemarin atau pilpres kemarin gitu, ya politisi baru yang akan bergabung mungkin akan pikir-pikir, dan ini harus pimpinan partai-partai yang muda, partai-partai baru ini juga harus lebih gesit dalam meyakinkan itu. Termasuk tadi Mhm. talent scouting tadi ya, mencari Mhm. tokoh-tokoh yang tepat dan juga mengajak menempatkannya dengan cara yang tepat gitu. Itu paling nggak dua itu ya Nah, untuk partai-partai bicara baru. mengenai partai-partai yang punya tantangan terkait dengan threshold tersebut, kita juga masih menunggu Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Partai Perindo untuk bergabung bersama dialog kita sore hari ini, Mas Nyarwi. Tapi kita kembali lanjutkan, Mas Nyarwi, kita melihat bagaimana strategi atau manuver-manuver yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik sebelum-sebelum ini, termasuk mereka yang sudah lebih dulu exist gitu, lebih dulu ada seperti Partai Demokrat Hmm. atau Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem. Kita masuk ke Partai Demokrat, Mas Nyarwi melihat baru saja ditetapkan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat atau Ketua Partai Demokrat Jawa Timur. Apakah menurut Mas Nyarwi ini juga bagian dari strategi pemenangan Partai Demokrat? Saya kira itu sudah tentu ya. Ya artinya tidak bisa itu kan sesuatu yang bisa kita lihat secara nyata. Mhm. Dalam politik itu kan yang real adalah sumber daya ya, Mhm. sumber daya, dan sumber daya itu bisa macam-macam. Power itu kan salah satu bisa legitimate dan lain-lain, legitimate power, referent power, termasuk posisi dan peran dan seterusnya. Kalau kita lihat Pak Emil Dardak, dia kan wakil gubernur ya, wakil gubernur Jawa Timur. Mhm. Selain itu beliau juga dari track record ya, politiknya juga boleh dibilang bagus. Profil personal, kompetensinya juga oke. Dan saya kira ini juga menjadi momentum ya, istilahnya bagi Demokrat tentunya ya, untuk Hmm. katakanlah menancapkan kakinya dengan lebih kuat di Jawa Timur ya, Hmm. melalui Salah dan satu tren lumbung seperti suara paling besar ya dalam Pilpres betul, betul, 2024. betul. Iya, betul. Dan kita tahu bahwa Demokrat ini ya saya kira pola-pola ini sudah pernah Mhm. lama dilakukan oleh Demokrat dan juga ditiru atau dikembangkan oleh partai-partai lain, di mana para kepala daerah atau wakil kepala daerah itu seringkali menjadi salah satu talent ya, sosok yang menjadi sasaran untuk diajak bersama-sama gitu Hmm. membesarkan partai politik gitu loh. Mhm. Dan itu sudah sering kita lihat, Fani ya. Tetapi kan yang mungkin yang menarik itu bukan hanya sekadar mengambilnya ya, atau menawari dan tokoh-tokoh itu bersedia, bukan hanya itu, tetapi seberapa tokoh itu punya sumber daya dan bisa memperkuat mewujudkan visi misi partai atau target partai tersebut dalam pileg pilpres mendatang seperti Mhm. itu. Mhm. Saya kira itu yang jadi tantangan untuk Demokrat ya. Nah, Dan itu bagaimana akan jadi peluang atau kompetisi bagi partai yang lain juga di Jawa Timur ya. jadi ikut ya atau tertantang seperti itu. Tapi Mas Nyarwi, Ya, bagaimana Mas ya. Nyarwi bisa melihat hubungannya dengan Partai Demokrat yang kalau kita tahu ya sampai dengan saat ini belum memiliki sosok atau ya belum mengajukan sosok yang akan dimajukan dalam Pilpres 2024 seperti partai-partai lainnya. Tapi tahan dulu Mas Nyarwi, jawabannya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.